بالبركة والكرامة بالبركة والكرامة. Amma ba'du, kepada yang sama-sama kita hormati dan muliakan, orang tua kita, sesepuh kita, orang tua saya, Bapak Mukarram Ustaz Haji Abdul Razak, yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang sama kita hormati dan muliakan, Al-Mukarram Bapak Ustaz Amil Manang, yang sama-sama kita hormati, Akhirnya Al-Mukarram Ustaz Siddiq MG, yang sama-sama kita hormati, dan doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, sehat jasmanianya, sehat rohanianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, Al-Mukarram Ustaz Hasan Basri. Tentunya tidak lupa pula rombongan jamaah teman-teman yang dari Kampung Bugis, dari Kampung Solokan, Al-Mukarram Ustaz Abdul Mujib Nur, Al-Mukarram Ustaz Abdul Hamid, Ustaz Mahais, wabil khusus saya hendak Haji Habibudin yang sama-sama kita hormati dan muliakan, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah ratiban pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kesepuh kita Bapak Haji Yamin yang sama-sama kita hormati. Wakil khusus sebagai tuan rumah Syekhul Raid, guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Ustaz Abdul Rashid, yang pada kesempatan ini mengundang kita bersama untuk terus serta mendoakan beliau, yang insya Allah pada esok hari, pada hari Jumat, beliau akan melaksanakan ibadah umroh ke Makkatul Mukarramah. Pada malam ini beliau mengundang kita untuk terus serta mendoakan, mudah-mudahan ibadah beliau diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sejak berangkat sampai ke tempat tujuan dan kembali ke kampung halaman dalam keadaan sehat, dalam keadaan panjang umur, dalam keadaan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi satu lainnya, khususnya teman-teman yang ada pada kesempatan malam ini. Selawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan jamaah sekalian, pada kesempatan malam ini saya merasa turut bergembira, merasa turut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang tua kita, sesepuh kita, Mukarram Ustaz Abdul Rashid, sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, insya Allah pada esok hari beliau akan melaksanakan ibadah umroh. Saya bersyukur, teman-teman pun semua bersyukur, bahwa dengan tidak diduga-duga orang tua kita ini biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan melaksanakan ibadah umroh ke Makkatul Mukarramah. Bapak-bapak dan saudara sekalian, begitulah yang namanya Allah telah menentukan. Segalanya bagi Allah adalah mudah, yang menurut kita sulit. Bila Allah sudah menghendaki, bila Allah sudah menginginkan, bila Allah sudah menentukan, apa yang tidak akan terjadi, semuanya pun akan terjadi.
Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan bergembira kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita doakan semoga orang tua kita ini Al-Mukarram Al-Fatih Rashid dan insya Allah besok akan melaksanakan ibadah umrah, ibadahnya diterima, diberikan kemudahan dan melaksanakan ibadah sehat sejahtera sampai kembali ke kampung halaman dan mendapatkan sandang ibadah yang makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan saudara sekalian, kalau secara praktek barangkali ini belum bisa apa yang harus saya sampaikan secara praktek, hanya barangkali secara teori-teorinya aja pada saat itu ya, karena sama kita juga berusaha di Ustaz Hasan Basri dan Ustaz Abdul Somad, hanya baru sebatas teori yang tadi yang dilakukan, namun prakteknya mudah-mudahan menyusul, mudah-mudahan menyusul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimul hajja, dan sempurnakanlah ibadah haji itu. Wal umrata, dan ibadah umrah itu lillah, semata-mata dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kunci ibadah yang paling pokok, bukan hanya sebatas masalah ibadah haji, bukan hanya sebatas masalah ibadah umrah. Seluruh jajaran ibadah kita ini dituntut lillah. Dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk orang tua kita ini yang esok akan melaksanakan ibadah umrah. Wa aqimul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah, sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrah itu lillah, semata-mata karena Allah. Jangan karena yang lain, dan tidak boleh karena yang lain. Semuanya itu harus lillah. Inilah fungsi dan sumber daripada niat yang memang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi tergantung, semua ibadah itu adalah faktor daripada niat. Bapak-bapak dan saudara sekalian, lebih-lebih ibadah haji dan umrah ini pada khususnya adalah ibadah yang memerlukan banyak perbekalan. Bukan cuma bekal fisik, bukan cuma bekal mental, termasuk pula bekal pembiayaan di perjalanan, bekal ujroh. Karena walaupun secara fisik mampu, secara mental mampu, kalau ujrohnya nggak mampu, belum bisa berangkat, belum bisa. Ya mudah-mudahan simsalabim Allah punya kekuasaan sedikit ya. Mudah-mudahan kita juga nanti bisa menyusul. Amin ya Rabbal. Jadi kembali bapak-bapak, ibadah haji dan umrah ini tidak seperti hanya ibadah sholat, tidak hanya seperti ibadah puasa. Jadi ibadah yang betul-betul harus ditopang, ditunjang dari berbagai aspek dengan berbagai aspek. Duitnya cukup, kalau nggak sehat nggak bisa berangkat. Duitnya cukup, awak sehat, mentalnya kurang, nggak punya mental, mentalnya terganggu, nggak berangkat juga. Mentalnya sehat cukup, fisiknya kuat cukup, ujrohnya nggak ada, jadi nggak berangkat, nggak jadi. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan malam ini saya singkat ceramah, nggak tahu siang, yang melebihi daripada kapasitas Ustaz Erik ya. Jadi nggak terlalu jauh, nggak melebihi kapasitasnya. Kalau kita cerita sana ya memang nggak mesti diceritain, 20-nya nanti diterangkan. Hanya teori-teorinya aja, hanya teorinya aja.
Jadi seperti itu, bahwa ibadah haji dan umrah ini ibadah yang membutuhkan berbagai aspek kesehatan, aspek fisik, aspek mental, aspek keselamatan di jalan, aspek biaya, aspek total. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak dan saudara sekalian, karena ibadah haji ini memerlukan berbagai aspek, maka pertama lillah, niatkanlah ibadah ini karena Allah, baik ibadah haji maupun ibadah umroh, lillah karena Allah. Wa atuhuma, tunaikanlah keduanya itu bihaqqihima, sesuai dengan haknya masing-masing. Dari mulai sejak berangkat sampai kembali ke kampung halaman, penuhi tunaikan hak-haknya masing-masing, agar ibadah kita diterima, agar ibadah kita sempurna sesuai yang kita harapkan masing-masing. Jangan Bapak-bapak dan saudara sekalian yang pada ibadah haji dan umroh itu makan biayanya banyak, makan biayanya luar biasa. Ini sangat riskan sekali kalau sampai kita nggak hati-hati, nggak kita jaga. Yang padahal itu ibadah yang cukup makan waktu, makan biaya. Jadi sayang baik sekali ya. Kalau karena cuma babnya aja, tetapi mutu dan kualitas dari ibadah kita ini tidak ada. Selain juga memang kesempurnaan dalam ibadah, mutu dan kualitasnya pun harus kita jaga masing-masing. Jadi saya mengingat kalau istilah almarhum Haji Muhammad Nur, dulu Haji Muhammad Nur. Ini kita ibadah, khususnya ibadah haji, biar mulai dari berangkat dari kampung halaman kita ke sana itu, ya paling tidak jadi pusat. Jadi pusat dulu gitu. Sebelum berangkatnya balok, setelah kembali dari sana itu paling tidak minimal jadi pusat. Jadi pusat kan kenal bahwa pusat. Ini sangat miris kalau kita ibadah jauh-jauh maka biaya. Pulang dari sana itu sebelum berangkatnya balok. Pas sudah balik dari sana juga masih balok-balok juga ini. Ya Bapak DKM ya. Itu barangkali tadi wati mau saja walau berangkat nggak ada ilahnya itu. Jadi kurang berumah, kurang motivasi dan menghilang. Ini berangkat haji sebelum berangkatnya balok, sudah pulangnya juga balok-balok juga. Sebelum berangkat umrohnya balok, sampai berangkat kembali ke kampung halaman juga masih balok. Yang terbaik mana? Berangkat balok, pulang pusat. Berangkat balok, pulang jadi jendela. Berangkat balok, pulang udah jadi ukiran. Jadi ukiran. Inilah yang terbaik, inilah yang terbaik. Tapi kalau di sini mudah-mudahan kan para hujah-hujah yang ada di sini, orang-orang yang telah melaksanakan ibadah umroh di sini tidak seperti gambaran yang digambarkan seperti itu. Sebabnya sedikit orang punya modal besar, biaya besar ibadah haji. Yang wajib aja kalau panen nggak mau ngeluarin. Yang wajib aja kalau panen nggak mau ngeluarin. Bapak-bapak dan saudara sekalian, jadi sebagai rasa syukur dan gembira kami ini khususnya, termasuk orang tua kita ini, Bapak Ustaz Abdul Rasid, orang yang menghafal sama pengajian, yang menghafal sama ilmu. Sampai hari ini masih aktif. Beliau ikut dengan teman-teman ngaji pada setiap Jumat sore, walaupun dalam kondisi nggak sehat, dalam kondisi kurang fit, tetap aja orang yang menghafal yang seperti ini. Ini saya bersyukur karena ada informasi guru kita ini mau berangkat umroh, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya sebagai turut serta dalam doa saja, salah satu hasilnya yang tidak bisa berbuat yang lebih banyak, tidak bisa memberikan yang lebih banyak. Mau cerita-cerita haji yang memang pada tempatnya belum tepat pada waktunya, cerita umroh juga. Seperti itu hanya pada teorinya aja kan, misal kamu selamat ya, yang teorinya aja.
Mari kita doakan mudah-mudahan orang tua kita ini bisa melaksanakan dia